Ya, Bursa Efek Indonesia tengah mempertimbangkan untuk kembali memperbolehkan transaksi margin dan juga short sell per Februari 2021 mendatang dengan pertimbangan kondisi pasar dan juga aktivitas dari transaksi bursa. Lantas sebenarnya apa itu short selling? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Waspada Short Sell bisa buat investor jadi gembel. Nah, sebelumnya apa itu transaksi short selling? Nah, secara konsep ini sebenarnya short selling atau jual kosong gitu ya. Ini adalah transaksi penjualan saham di mana sahamnya ini sebenarnya tidak dimiliki oleh investornya atau dengan kata lain jual kosong gitu ya. Karena transaksi dilakukan tanpa ketersediaan dan juga tidak memiliki sahamnya, makanya dikatakan bahwa short selling ini adalah jual kosong. Nah, dengan kata lain ini short selling ini sebenarnya penjualan saham di mana investor atau trader ini sebenarnya menjual saham yang tidak dimilikinya dengan harga tinggi dengan harapan ini bisa membeli kembali saham dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, dari sinilah makanya keuntungan dari investor atau mungkin kaum bearish gitu ya didapatkan dari kemudian mengembalikan pinjaman sahamnya ke pialang atau pemiliknya. Nah, kalau kita lihat juga ini kalau kita lihat contohnya ini adalah misalkan investor A ini meminjam saham dari perusahaan efek dengan harga di kisaran Rp1.000 per saham. Nah, saham X ini diproyeksikan atau mungkin dispekulasikan ini bisa akan turun harganya di harga Rp800 per saham. Nah, dari sinilah selisih harga jual dan harga pembelian kembali ini keuntungan yang bisa diambil oleh investor atau trader dari short selling itu. Nah, karena ini mekanismenya adalah meminjam saham, maka investor atau trader tadi ini harus mengembalikan atau melunasi pinjaman saham yang tadi dipinjam tadi dari perusahaan broker atau sekuritas. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini tidak semua ya investor ini bisa melakukan transaksi short sell karena ada beberapa syarat. Kita lihat syarat yang pertama ini diantaranya dalam peraturan OJK gitu ya, ini nasabah yang bisa melakukan short selling ini harus memiliki rekening efek reguler di broker atau sekuritas tertentu. Nah, Anda bisa lihat daftar sekuritas yang diizinkan untuk melakukan short sell di situs OJK dengan kata kunci anggota bursa atau AB Bursa Short Selling. Kemudian juga investor ini diharuskan untuk membuka rekening efek transaksi margin. Nah, ini pada perusahaan efek ini berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Dan selain itu, investor yang akan melakukan short selling ini juga harus menyetorkan jaminan awal sedikitnya Rp200 juta. Ini di masing-masing rekening efek transaksi margin dan juga rekening efek transaksi short selling. Nah, kita lihat di slide berikutnya lagi. Nah, jadi pada tahun lalu Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan terkait dengan transaksi short selling ini. Tepatnya pada 2 Maret 2020. Di saat itu kondisi saham ini tidak kondusif gitu ya, imbas penyebaran virus corona yang membuat berbagai bursa khawatir. Salah satunya adalah Bursa Efek Indonesia di mana makin memburuknya pergerakan IHSG yang terjun bebas. Maka dari itu Bursa Efek Indonesia mengambil langkah atau sikap untuk menghentikan sementara aktivitas short selling supaya pergerakan IHSG ini tidak semakin memburuk, apalagi dengan adanya transaksi short selling gitu ya. Dimana pada saat itu bahkan IHSG hingga per 2 Maret 2020 terjun bebas hingga 13,41%. Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara short selling supaya tidak memperparah penurunan IHSG. Nah, di slide berikutnya kita lihat ini adalah beberapa kriteria broker transaksikan margin dan atau short selling. Nah, jadi transaksi margin ini kan merupakan mekanisme di mana saham dengan memakai dana yang disediakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah perusahaan sekuritas atau broker. Nah, dengan fasilitas ini investor bisa membeli saham dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan fasilitas utang yang diberikan oleh perusahaan sekuritas tempat investor terdaftar sebagai nasabah setelah membuka rekening investasi. Nasabah margin yang memiliki rasio di atas 65% ini sebagai akibat dari dikeluarkannya efek jaminan dari daftar efek margin dan short selling. Nah, maka sekuritas ini bisa melakukan penyelesaian transaksi margin sesuai dengan kesepakatan bersama nasabah. Nah, perusahaan efek ini dibolehkan memberikan fasilitas margin kepada nasabahnya dengan batasan modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD. Nah, sekuritas yang memiliki MKBD di atas 250 miliar ini bisa mentransaksikan
margin di 155 saham dari daftar efek margin. Sementara perusahaan sekuritas yang memiliki MKBD di bawah 250 miliar rupiah ini bisa melakukan transaksi margin dari daftar indeks LQ45. Nah, kemudian juga sebenarnya perusahaan efek ini wajib ya memiliki keterikatan dengan lembaga clearing dan juga penjaminan. Nah, kita lihat ini berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia hingga 13 Januari lalu, jadi saham-saham yang akan masuk dalam daftar margin dan juga short selling ini nantinya merupakan hasil review selama 6 bulan terakhir, tepatnya Agustus 2020 hingga Januari 2021. Ini yang diperkirakan akan berlaku mulai Februari 2021 mendatang. Nah, dan ini diantaranya ada 155 saham di daftar margin. Kita lihat di antaranya ini ada Adikarya, kemudian Aneka Tambang atau Antam, ada juga Indofood CBP, ada juga Kalbe dan juga Telkom Indonesia. Dan kalau memang kita lihat tidak semua ya saham-saham itu bisa ditransaksikan secara short selling. Jadi ada beberapa kriteria tertentu saham yang bisa ditransaksikan secara short selling. Jadi balik lagi pada intinya adalah transaksi short selling ini kan bisa dikatakan transaksi yang berisiko tinggi ya. Sebagai investor kita tuh harus perhatikan lagi, terutama terkait dengan ketentuan pelaksanaan manajemen risiko dan juga penyelesaian transaksi. Nah, kalau tidak berhati-hati, jangan sampai kita justru bisa rugi besar. Karena kalau tadi misalnya ternyata saham yang dijual terus naik, ini akan membuat investor kesulitan kan. Dan ini ketika harus mengembalikan lagi saham tersebut kepada sekuritas atau broker di mana investor tersebut meminjamkan sahamnya, terpaksa harus mengembalikan saham tersebut dengan harga yang lebih mahal. Jangan sampai ingin untung malah buntu. Dan alhasil ini ketika harus mengembalikan lagi saham tersebut kepada sekuritas atau broker di mana investor tersebut meminjamkan sahamnya, terpaksa harus mengembalikan saham tersebut dengan harga yang lebih mahal. Jangan sampai ingin untung malah buntu.